Apa? Eva Longoria mau nginep di rumah aku waktu ke Bali nanti. Indonesia! Exactly. Are you inviting me? Yes, I'm absolutely. gonna come and stay with her parents. In your face, hot yoga. Wow. I just got way ahead of myself, guys. Sebelum aku ke cerita itu, ada hal lain yang ingin aku bahas sama kalian. Cannes Film Festival. Cannes? Di mana tuh? Here's some context. Gaun mewah, perhiasan mahal, penampilan glamor. Inilah persepsi banyak orang tentang salah satu ajang perfilman terbesar dunia, Cannes Film Festival. Setiap tahunnya, banyak tamu-tamu yang hadir diam-diam berlomba untuk menunjukkan pesona dan mendapatkan perhatian dari publik. Dengan mengenakan gaun yang punya desain unik, eklektik, bahkan kadang-kadang berlebihan. Tapi tentunya, bagi para pecinta film sejati, ajang ini adalah salah satu festival film yang paling bergengsi, di mana para produser, sutradara, dan bintang film saling bertemu untuk mengapresiasi karya-karya yang luar biasa. Tadi jam 2:30 sore aku baru landing dari Kuala Lumpur. Terus langsung ke kantor untuk meeting penting sampai jam 7:30. Ke rumah, packing last minute buat Cannes. And if you look at my luggage here, sebenarnya yang besar bukan punya aku, yang besar dititipin sama aku oleh stylistnya karena dia udah overweight. Jadi aku hanya bawa carry on karena me being me, aku ngerasa nanti bajunya semua dari stylist anyway, jadi ngapain aku bawa baju sendiri. Yang penting ada celana dalam, ada kebutuhan skincare dan lain-lain. Karena ada kamera harus tetap tegak. Even though I want to slouch. First stop, Dubai. Guys, kita udah tadi layover di Dubai 2 jam. Sekarang kita mau boarding buat flight kita ke Nice. So we're not going through Paris, thank God. Aku senang kita stopovernya sekali, tapi kita langsung ke Nice-nya yang tentunya nggak jauh dari hotel kita di Cannes. So see you guys there. We've landed in Nice, dan Nice ini hanya setengah jam dari Cannes, so kita nggak akan lama-lama di mobil. I'm so happy to finally have landed. Tadi aku nggak tidur sama sekali, 4 jam di laptop, 2 jam makan dan nggak jelas lainnya. Tapi kita udah dijemput sama orang dari L'Oreal, so super happy about that. Tapi the minute we arrive at the hotel, katanya aku harus langsung make up karena harus langsung bikin konten di pink room mereka, atau apa ya? Was it red room? Pink room? Maybe red room. Sorry. Tapi ya benar-benar kalau kalian lihat itinerary aku 3 hari ke depan, nggak ada waktu untuk relax atau jadi turis. Bener-bener setiap jam tuh padat dengan suatu agenda. So that's what I'm a little bit nervous about. Karena aku orang yang sangat in the moment and I want to enjoy things, but I don't know how much I can enjoy if there's so much to do. Okay. So what was I doing at the Cannes Film Festival? Well, selama 16 tahun bergerak di dunia hiburan, aku bersyukur udah dikasih kesempatan untuk bermain di beberapa ratus episode sinetron, membintangi series OTT, dan tentunya film-film lokal maupun internasional. Aku bersyukur dengan jalan yang Tuhan udah kasih buat aku. Tapi aku juga sadar bahwa perjalanan aku masih panjang dan banyak sekali yang masih harus dikembangkan agar bisa lebih baik lagi dari segala sisi. But this is why I was so excited to go to the Cannes Film Festival. I genuinely wanted to meet the people I've admired throughout my life and learn from them. Hello. Hi. Udah ada penghuni. Welcome to my room. You wish. Guys, come here. Lihat view-nya. Oh my god. Wow. View's amazing. Honestly, 3 nights went by like this. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, aku ngerasa bahwa aku terus-menerus duduk di kursi makeup, ditarik-tarik rambutnya, dan gak berhenti foto-foto. Was that part fun? Not really. It was tedious and exhausting, but it was necessary in order to always present myself in the best way possible. And honestly, I was prepared for it. 11 menit dan aku masih harus pipis dan ganti baju.
dan pakai accessories yang aku nggak tahu ada di mana karena aku udah lupa ingatan tadi malam tuh packingnya kayak gimana. First up, I interviewed Eva Longoria. Yes, the Eva Longoria yang banyak dari kita kenal sebagai pemeran utama Desperate Housewives dulu. May I help you? Yeah, I just want to get that little red scarf I saw in the window. Then I'll be on my way. Percaya nggak percaya, dia aslinya lebih stunning lagi dari apa yang kita lihat di layar kaca. I mean, how can someone look so perfect? Ternyata, dia baru ngedirect feature film pertamanya, Flamin' Hot. I got a little hood there at the end, but... To Indonesia! Exactly. Are you inviting me? Yes, I'm absolutely. gonna come and stay with her parents. All right, Eva. I'll be waiting for you in Bali. In the meantime, here's what happened next. Karena banyaknya konten yang harus dibuat, aku nggak sempat makan pagi di hari pertama. Saking kelaparannya, aku balas dendam di jam makan siang. Dan akibatnya, mual-mual waktu ganti baju red carpet karena corset yang ketat banget. So guys, I think I made a big mistake. Tadi waktu lunch aku pikir, whatever, aku belum makan seharian anyway, jadi aku akan makan apa aja sampai kenyang. Big mistake, karena saat pakai baju teks tadi, mungkin karena baru makan perutnya masih kembung, jadi karena semuanya ketat, nggak bisa nafas, terus sekarang kayak feeling nauseous gitu. Tapi untungnya foto-foto yang mandatory udah kita lakuin. Ternyata susah banget jalan pakai cape itu, dan concern terbesar aku adalah nanti saat aku harus naik tangga red carpet di Cannes Film Festival. I hope I don't fall over, karena kalau aku jatuh, it's embarrassing. But fingers crossed I'll be okay. Fun fact, cape yang aku pakai beratnya antara 20-30 kilo dan bener-bener bikin kulit aku lecet di bagian lengan. But well, as they say, beauty is pain. Dress red carpetku didesain oleh Tex Saverio, yang tentunya udah nggak asing lagi namanya di tanah air. Gaun-gaunnya terkenal dipakai kalangan selebriti seperti Chelsea Islan, Jessica Mila, Tasya Farasya, dan putri Indonesia Frederick Cull di ajang Miss Universe. Terinspirasi dari Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, aku dan Tex berusaha menonjolkan kekuatan sosok perempuan dari penggunaan warna hijau, gold, dan hitam yang memberikan kesan bold, berani, dan percaya diri. Dari segi desain pun, aku ingin menonjolkan figur wanita yang aku ingin embrace. Dari bentuk pinggang, menonjolkan bahu, dan kaki. I was, and I'm still super in love with the dress. Thank you, Tex Saverio and team. No way! Did Eva Longoria just compliment my dress? Mau nangis. This is beautiful. It's by an Indonesian designer. Oh my gosh. The back is stunning. Bigger reason why you should visit. I know. All the designers, oh my gosh. Jujur, aku baru bener-bener ngerasa nervous saat udah sampai di venue red carpet. Sebuah kehormatan bisa berjalan di red carpet bareng dengan Andie MacDowell, Eva Longoria, Anushka Sharma, Renata Notni, dan Thais Araujo. Awalnya kerasa overwhelming banget waktu sadar bahwa kamera ada dari setiap sudut. Kita harus bisa senyum, kelihatan relax, dan fierce walaupun sebenarnya di karpet ada chaperone yang ngeburu-buru kita untuk ngambil posisi-posisi tertentu. Aku berusaha untuk bener-bener nge-embrace setiap moment. And it was actually super fun. Walaupun red carpet kelihatannya hanya seperti moment superficial di mata orang banyak, percaya nggak percaya, aku rasa momen ini yang membuat orang terbuka matanya dan berpikir, dari mana orang ini berasal? Siapa desainer gaun yang ia kenakan? Apa latar belakangnya? Walaupun mendasar, aku percaya keingintahuan ini salah satu cara yang pada akhirnya bisa nge-trigger orang-orang di luar sana untuk menyadari potensi negara kita di bidang fashion. Dan membuat mereka ingin tahu lebih dari apa yang mereka dengar di berita.
Yang kita semua tahu seringkali hanya menonjolkan kejadian negatif yang terjadi. Sigh. I didn't get much time to process what happened on the red carpet. Karena harus buru-buru siap-siap untuk Lights on Women Awards. Untuk acara spesial ini, aku dikasih gaun yang didesain oleh the one and only Mette Choa dari brand Maison Met. Konsepnya terinspirasi dari bidadari yang turun dari kayangan. Dengan warna biru yang soft, silver yang menyala, dan bentuk asimetris dari bahu dan drapery di kaki. Aku ngerasa bahwa sisi femininku benar-benar terpancar. A very different vibe from the previous look, and I'm obsessed. Maison Met, thank you for making me feel beautiful and bringing out my softer side. Di acara Lights on Women, aku nggak sendiri. Ada Putri Marino yang juga hadir untuk mengapresiasi para perempuan di industri perfilman kita. The spokes attending L'Oreal's Cannes Film Festival is not just me and Putri Marino, but also Jaren. So, ralat guys, bukan 2 orang, 3 orang. It was such a wonderful evening di mana kita memberikan spotlight kepada para perempuan hebat yang sudah berkontribusi besar terhadap dunia perfilman. Menunjukkan seberapa pentingnya memberikan panggung kepada perempuan untuk bisa menceritakan kisah-kisah mereka dari kacamata mereka sendiri. Di Lights on Women Awards, aku bersyukur bisa bertemu Kate Winslet yang tentunya adalah salah satu pahlawanku di industri film. Dengan adanya acara seperti ini, aku harap film sebagai salah satu bentuk media yang dikonsumsi banyak orang bisa terus menginspirasi generasi muda, terutama perempuan, untuk menyadari kemampuan dan potensi mereka. Udah waktunya semua perempuan tahu bahwa mereka layak bermimpi besar dan mengejar mimpi tersebut. Ladies, we are worth it. Don't ever forget that. So what's my takeaway from this trip? Dunia perfilman kita tentunya belum sempurna. Masih banyak perkembangan yang perlu terjadi agar lebih banyak perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi sutradara, penulis, director of photography, producer, dan lain sebagainya. Tapi dengan segala upaya yang ada sekarang untuk menonjolkan talenta-talenta perempuan yang ada, aku rasa kita akan pelan-pelan melihat pergeseran ke arah yang lebih baik. Di mana cerita-cerita manusia, terutama pengalaman perempuan, akan digambarkan dari sudut pandang yang lebih jujur, dinamis, dan nyata. Oh guys, it's our last day here. On one hand, aku lega banget semuanya udah selesai. But on the other hand, I wish I had more time dan bisa enjoy tempat ini. But Buba, how do you feel about everything? Gimana perasaannya? I'm so proud, I'm so blessed, dan aku kan selalu orang paling pengen Cinta jadi Miss Universe, dan sekarang Cinta bisa jalan sama spokesperson L'Oreal dari seluruh dunia, Dave Gloria segala macam, itu menurut aku lebih hebat lagi. Dan Cinta juga mengabulkan keinginan aku untuk pakai baju teks, dan oh my god, Indonesia. Yolan, yang paling malu-malu, how do you feel about this whole process now that we're done? I'm relieved, I'm happy, I'm relieved. Semuanya sukses, semuanya lancar, I'm happy, I'm content. That's the... Kemarin Yolan kayak pilek-pilek gitu, and I'm like, are you okay? Are you sick? He's just like, no, I'm just so happy. What about Vindai? Capek? Lumayan. Are you ready to go home? Iya. Lagi? Enggak sih, pulang aja. Tapi happy. Alright guys, aku mau ganti baju, terus kita makan siang. Guys, you missed the action karena tadi aku kebelut pipis dan pengen banget ke toilet. Aku ngeduluin tim aku, jadi kalian nggak lihat kejadiannya, tapi look what happened.
gara-gara sok mau cepet jadi I bent over and untung nggak lepas semuanya, that would have been really bad. Dan dari tadi dari lunch aku udah nahan pipis ke toilet sebenarnya tapi nggak bisa dibuka resletingnya, so I was waiting for you guys to arrive. Akhirnya aku ganti baju guys, dan tadi Vindi harus ke cafe sebelah untuk minta gunting karena bajunya akhirnya gunting resletingnya. I couldn't take it off. Terus waktu Vindi ninggalin aku, kembennya yang stuck, dan akhirnya aku harus bener-bener buka kayak Superman gitu. Jadi ya thank God bisa dibuka akhirnya, and change jauh lebih nyaman, siap untuk traveling. And I think it's time to board, so see you guys in Dubai. Sekarang di Dubai jam 1:30 pagi, dan aku dan tim aku nggak ada yang tidur di pesawat. Tadi turbulence-nya lumayan parah, and kita punya kira-kira let's say 2 jaman lah sampai kita harus boarding flight berikutnya. Ini gawat nih, kayaknya kita semua akan jet lag karena yang seharusnya kita tidur di flight tadi, kayaknya kita semua akan tidur di flight selanjutnya, dan landing di Jakarta kira-kira jam 4 sore waktu Jakarta, so bisa-bisa nyampe rumah besok we're not gonna be tired. So yuk kita ke daerah gate kita, setelah itu kita nunggu. Let's go. Oh, and also mata aku capek banget karena di flight sebelumnya ngelihat HP terus, ngeliat foto. Sebenarnya aku nggak punya cerita lain guys. Selain I just can't wait to get on the plane karena aku udah capek. In the meantime, tadi waktu aku lagi di pesawat aku mikirin experience aku saat di Cannes kemarin. Jujur walaupun di saat aku di sana aku ngerasa stress banget, ternyata aku pikir-pikir I wanna go back, I wanna turn back time dan ngulang lagi semuanya. Bukan karena ada sesuatu kesalahan, pengen mengexperience semua itu lagi aja. So kita berdoa aja we'll go back to Cannes next year, next week, next year. Yuk guys, makan dulu. I brushed my teeth, that's why it took a while. And I ate. Doain tahun depan bisa kembali ke Cannes, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Cannes beberapa hari ini berdampak secara positif untuk negara kita di industri fashion, di industri entertainment, di industri film, pokoknya di segala sektor. And I'll see you guys on my next trip. Bye. I'd like to give a special thanks to L'Oréal Paris for giving me this unforgettable experience. It truly was a fruitful and inspiring journey. Dan sebagai penutup, aku hanya ingin bilang, ladies, ingat, seberapa berharganya diri kalian bukan sesuatu yang dapat dinilai orang lain atau hal-hal yang di luar diri kalian. Kalianlah yang berhak untuk mendikte hal tersebut. Dan oleh karena itu percayalah bahwa kalian itu kuat dan mampu menghadapi segala rintangan yang ada. Kamu berdaya dan mampu bangkit dari segala kesulitan yang ada dalam hidupmu. Kamu berharga. Kita semua begitu berharga.